Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Internet of Things. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas masalah terminologi IoT, sensing dan actuation. Sebelumnya, kalau yang belum menonton atau melihat di pertemuan yang pertama, silahkan dilihat terlebih dahulu, karena di pertemuan pertama kita membahas apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini dalam satu semester ke depan. Dan jangan lupa yang tugas yang kemarin juga ada di pertemuan pertama kemarin, silahkan dicek. Baik, pada kali ini kita akan membahas masalah terminologi IoT, sensing atau sensor dan aktuator ya. Terminologi IoT sendiri, kalau kita bisa jelaskan apa sih itu IoT atau Internet of Things, adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lainnya. Nah, itu IoT. Kemudian things sendiri ya, secara sederhana, jadi di situ ada internet, ada things. Nah, things sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkan ke internet. Jadi apa sih itu things ya? Jadi pada konteks IoT, itu bisa berupa perangkat apa saja dengan vendor internal apapun yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mentransfer data melalui jaringan tanpa intervensi manual. Nah, itu yang kita anggap sebagai things. Jadi IoT itu teknologi tertanam dalam sebuah objek yang membantu perangkat IoT untuk berinteraksi dengan keadaan internal dan lingkungan eksternal yang pada gilirannya nanti membantu dalam proses pengambilan keputusan. Internet sendiri yang mengatur nanti konektivitas dan things-nya yang berarti objek atau perangkat. Jadi secara sederhana, kalian memiliki things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Nah, data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Nah, seperti itu. Jadi Internet of Things itu secara sederhana seperti itu. Jadi kemampuannya untuk mengumpulkan ya, things itu untuk mengumpulkan kemudian dikirimkan ke internet, dan data itu juga diakses oleh things dalam tanda kutip things lainnya ya, perangkat lainnya, untuk ya diolah lagi datanya atau diambil lagi datanya. Nah, itu nanti tergantung sistemnya seperti apa. Oke, kemudian prinsip IoT sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama ada big analog data. Nah, big analog data ini bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami ya, seperti cahaya, sinyal, getaran, suhu ya, dan lain sebagainya yang ada di alam di sekitar kita, itu bisa menjadi big analog data. Nah, big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe big data lainnya. Jadi sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus ya, seperti itu, karena memang ini sebenarnya datanya ada di alam di sekitar kita. Nah, yang luas, tinggal kita bagaimana kita mengambil data-data analog tersebut. Yang kedua yaitu perpetual connectivity. Apa sih itu perpetual? Jadi perpetual connectivity itu merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Nah, IoT yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama. Seperti apa? Yang pertama, monitoring. Jadi pemantauan berkelanjutan yang memberikan pengetahuan berisi informasi real time tentang penggunaan suatu produk atau pengguna di lingkungan industri. Yang kedua, maintain ya, jadi pemantauan berkelanjutan yang memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Yang ketiga, motivate. Jadi konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen atau pekerja memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi untuk memotivasi orang lain membeli produk, mengambil tindakan, dan sebagainya. Itu perpetual connectivity. Yang ketiga, really real time. Jadi definisi real time untuk IoT itu berbeda dengan definisi real time pada umumnya. Jadi real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Nah, jadi real time-nya IoT itu ketika sensor itu sudah memperoleh data, itu sudah mulai disebut real time-nya, bukan ketika nanti masuk ke internet. Nah, itu perbedaannya. Yang keempat, the spectrum of insight. Spectrum of insight ini berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion atau bergerak, early life, at rest atau saat istirahat, dan arsip. Ya, seperti itu. Jadi masih berhubungan dengan poin sebelumnya tentang real time pada IoT. Real time yang ini diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol. Dari ujung lain dari spektrum data yang diarsipkan di pusat data atau cloud dapat diambil untuk analisis komparatif terhadap data yang lebih baru. Nah, itu untuk spectrum of insight. Kemudian yang kelima, immediacy versus depth, ya. Dengan berbekal komputer dan solusi IT di era digital ini akan ada pertukaran antar kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya apa? Seorang bisa langsung mendapatkan time to insight ya pada analitik yang belum sempurna seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier. Cepat untuk menentukan apakah memutar roda pada rem akan menyebabkan kecelakaan atau tidak, ya. Atau pada mobil, ya, mobil itu punya namanya stability control, ya. Ketika mobil itu kelihatan mau melintir atau ban yang nggak punya traksi pada waktu berjalan licin, nah itu langsung bisa real time sangat ke dalam menentukan, oh ini roda ini perlu traksi yang lebih. Nah, seperti itu. Kemudian waktu yang di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan, ya insight ini kita artikan wawasan yang mendalam tentang suatu data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis dan sejumlah besar perangkat komputer back-end-nya. Nah, seperti ini. Yang keenam yaitu shift left. Ya, seperti yang sudah dijelaskan poin yang kelima tadi, poin sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkannya. Itu fenomena ini disebut dengan the genius of the end, ya, AND. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu the next V, ya. Jadi big data biasanya ditandai dengan huruf V besar, yaitu volume, velocity, variety, dan value. Jadi the next V sendiri yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengakses sesuai kebutuhan. Nah, visibilitas menawarkan kemudahan dan menjadikan pengguna tidak harus mentransfer sejumlah besar data ke orang atau lokasi yang jauh. Oke, selanjutnya kita membahas masalah manfaat dari IoT, masalah manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, konektivitas. Jadi di era digital ini ya kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan IoT kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Ya, jadi
smartphone ini bisa terkoneksi ke berbagai macam hal ya, karena konektivitasnya kita bisa pakai WiFi, bisa pakai Bluetooth. Nah, itu tinggal sentuh aja di smartphone. Kemudian efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Seperti halnya ketika kita mau mematikan sesuatu hal yang mungkin tempatnya agak jauh, ya mengontrol sesuatu yang juga jauh, ketika kita lupa mungkin sudah meninggalkan rumah, ya sudah di kantor, ternyata ada lampu-lampu yang belum mati. Maka kalau dengan IoT kita bisa kontrol itu dari jarak jauh tanpa harus pulang balik ya. Itu untuk lebih efisien daripada kita harus dari kantor pulang kembali ke rumah untuk mematikan sesuatu, mematikan saklar dan sebagainya. Kemudian kemudahan. Perangkat IoT ya seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Jadi memberikan banyak kemudahan. Misalnya ada smart refrigerator atau sekarang sudah ada mesin pendingin ya, atau lemari pendingin smart, lemari pendingin ya, kulkas itu. Dan itu yang memudahkan kita bisa mengetahui suhu, kemudian misal apa saja sih yang ada di dalam lemari pendingin itu ya, kemudian ada apa yang mungkin sudah mau kadaluarsa, itu juga bisa melalui IoT itu sendiri. Dan banyak hal kemudahan yang nantinya akan bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan perangkat-perangkat IoT di kehidupan kita, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas masalah embedded system ya. IoT juga akan berhubungan dengan embedded system. Jadi embedded system atau sistem tertanam itu merupakan suatu sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Jadi sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Jadi bidang embedded system itu mencakup penguasaan perangkat keras ya, hardware. Kemudian sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar yang biasanya bukan berupa sistem elektronik ya. Kemudian kata embedded itu menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Berbeda dengan sistem digital yang desain untuk general purpose, kalau embedded system dia biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Sistem embedded ini dapat memberikan respon yang sifatnya itu real time dan banyak digunakan pada peralatan digital. Misal ada jam tangan, sekarang jam tangan digital itu sudah bisa mengetahui misal detak jantung, kemudian tekanan darah ya, kadar oksigen, berapa lama kita misal jogging, atau bisa menentukan jarak juga dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan sistem tertanam. Oke, kemudian setelah itu IoT sendiri ya berhubungan dengan namanya sensor dan aktuator. Nah, di sini ada kita jelaskan masalah IoT sensing. Jadi misalnya garda terdepan di IoT itu adalah sensor. Jadi sensor kalau didefinisikan oleh IEEE itu sebagai perangkat elektronik yang menghasilkan listrik, data optik atau digital yang berasal dari kondisi atau peristiwa fisik. Nah, seperti itu. Jadi IoT nanti yang menjadi indera dari sistem IoT itu sendiri adalah sensor. Nanti ada banyak sensor, nanti lebih detailnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita nanti juga bahas masalah sensor itu apa saja sih, jenis-jenis sensor. Seperti halnya kalau di sini kita bisa melihat di mobil sekarang, di mobil-mobil yang modern sekarang ini sudah banyak tertanam sensor-sensor, baik itu nanti di mesinnya ataupun
di bagian eksteriornya ya, untuk kendalinya, untuk pengemudi dan lain sebagainya. Di mesin juga sekarang sudah banyak sensor-sensor untuk sensor bahan bakar, sensor oksigen, karena sistemnya juga sudah computerized, injeksi, kemudian sistem navigasi dan lain sebagainya. Kemudian ada IoT actuators ya. Apa sih aktuator itu? Apa tidak sama dengan sensor? Tidak, berbeda nantinya ya. Jadi aktuator itu nanti didefinisikan sebagai perangkat mekanis yang menerima sinyal data dan melakukan tindakan berdasarkan sinyal itu. Jadi aktuator di sini, kalau misal kita lihat di diagram ini, aktuator itu berada di paling akhir ya. Jadi nanti feedbacknya itu yang melakukan adalah aktuator. Di sini sensor ya, di sini sensor di garda terdepannya ya, sensor. Kalau di sini sistem amplifier atau sistem pengeras suara, maka di sini ada sensor mikrofon, kemudian data itu nanti dikirim ke amplifier. Amplifier akan diolah ya, mau dibesarkan atau dikecilkan, ditambah gelombangnya sebagai kontrol atau sistemnya. Kemudian outputnya dikirimkan ke aktuator. Nah, aktuator ini akan memberikan feedback ya, berupa output suara. Aktuatornya berupa speaker. Nah, itu aktuator. Jadi perbedaannya sendiri antara sensor dan aktuator. Jadi sensor itu tidak sama dengan aktuator. Basicnya ya, dari basic untuk komparasinya, sensor itu digunakan sebagai untuk menghitung variabel kontinu dan diskrit, sedangkan aktuator itu tindakan untuk memproses dari variabel diskrit itu dan parameter variabel diskrit untuk menjadi apa. Nah, kemudian tempatnya sendiri, kalau sensor tuh di input port, kalau aktuator tuh di output portnya ya. Kemudian outcome-nya sendiri, luarannya, kalau sensor tuh sinyal elektrik, sinyal digital, sinyal elektrik. Kalau aktuator itu bisa keluarannya juga bisa panas, bisa gerakan, bisa getar, ataupun hal-hal yang lainnya, perputaran dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari sensor sendiri ada sensor magnetometer, kamera, akselerometer, ataupun dan mikrofon. Sedangkan aktuator sendiri bisa berupa lampu LED, ada laser atau loudspeaker, ada solenoid ya, atau motor controls atau servo, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara sensor dan aktuator. Kemudian IoT sendiri memiliki ekosistem yang kompleks ya, jadi tidak sederhana karena memang berhubungan dengan berbagai hal. Maka nantinya IoT itu bisa saling terhubung dengan di lingkungan smart city, kemudian terkoneksi dengan mobil, dengan kendaraan, kemudian dengan traffic light ya, smart traffic light, ada smart retail, ada smart healthcare atau kesehatan, kemudian smart factories, atau nanti di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu juga bisa terhubung ke IoT, seperti itu. Gambarannya nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya tentang ekosistem yang kompleks ini seperti apa sih nanti integrasinya IoT di berbagai bidang. Kemudian untuk pengembangan IoT sendiri itu sudah secara internasional sudah ada roadmapnya itu, bahkan agenda IoT itu sudah disusun juga di dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai tahun 2030 itu untuk pembangunan berkelanjutan ya. Jadi potensi IoT dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, System Development Goals ya, dari PBB.
tahun 2030 adalah agenda untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ada di paragraf ke-15 di dokumen agenda tersebut, itu yang bertujuan mengubah dunia kita, secara khusus menyebut dan mengakui potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan. Disebutkan dalam dokumen tersebut yaitu penyebaran informasi dan komunikasi teknologi dan kaitan global memiliki potensi besar untuk mempercepat kemajuan manusia, untuk menjembatani kesenjangan digital, untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat, seperti halnya inovasi ilmiah dan teknologi di berbagai bidang yang beragam seperti kedokteran dan energi. Itu sudah ada di agenda dari PBB seperti apa. Nah, ini dokumen ini tabel untuk roadmap ya, IoT Invention Mapped ya. Untuk MDGs ya, Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Yang pertama di sektor kesehatan ya, di sektor kesehatan, kemudian air dan kebersihan itu juga sudah ada ya untuk roadmapnya. Contohnya juga di sini ada juga seperti halnya penanganan untuk virus Ebola, kemudian monitoring sungai ya, air sungai dan kebersihannya ya, kemudian kontrol ketinggian air, kemudian motion detection, banyak hal di dalam ini yang sudah ada yang pengembangannya juga. Kemudian di bidang agriculture dan livelihoods ya, di mana di bidang pertanian ini juga banyak sekali dibutuhkan juga untuk IoT, karena sekarang sudah ada sistem-sistem greenhouse dan lain sebagainya, atau dikontrol dengan IoT juga banyak. Kemudian ada di bidang education ya, di bidang pendidikan itu juga ada, sudah direncanakan juga. Kemudian di bidang environment dan konservasi ya, conservation. Kalau di bidang education itu bisa smart class, kemudian biometrik, sistem biometrik, kemudian pembelajaran juga nanti juga bisa. Kemudian di bidang environment dan conservation itu nanti banyak juga populasi sensor-sensor atau IoT untuk mendata populasi suatu kawasan, misal konservasi burung atau hewan yang terancam punah. Kita bisa mendata, kita bisa mengecek kondisinya ya, lokasinya dan lain sebagainya. Kemudian dari sektor energi ya, infrastruktur itu juga ada. Jadi banyak juga sekarang bangunan-bangunan itu untuk mengukur itu juga memerlukan sensor-sensor. Nah, seperti itu. Kemudian di bidang human rights governance ya, itu juga sudah ada untuk ATM, kemudian untuk secure biometrik itu juga diperlukan juga. Maka banyak hal sebenarnya yang akan kita bisa lakukan di penelitian di IoT ini, karena skupnya sangat besar ya, dan yaitu banyak berhubungan dengan berbagai bidang. Maka kita bisa mengambil ini sebagai tema-tema untuk penelitian, mau untuk skripsi juga bisa ya, seperti itu. Untuk nanti kalau mau lanjut ke studi ke jenjang selanjutnya S2, S3 itu banyak hal yang masih terbuka peluang penelitiannya di sini. Baik, mungkin dari sini kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti tulis di kolom komentar, kita akan bahas selanjutnya, atau kita diskusi lewat Classroom juga bisa, atau di kolom komentar silahkan kalau ada pertanyaan, sebisa mungkin nanti saya akan jawab ya. Kemudian untuk tugas untuk minggu depan silahkan cari ya,
Silahkan cari sebuah contoh ya. Contoh misal dari ada sistem parking atau smart parking atau sistem notifikasi gempa atau sistem IoT apapun. Nah, kemudian nanti jabarkan cara kerjanya. Cara kerjanya nanti seperti apa? Ya, kalau bisa yang detail ya detail kalian jabarkan, itu akan menambah poin dari nilai tugas tersebut. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, ada yang belum jelas, silahkan ya tulis di kolom komentar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.